Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Sangkuriang Bitpam. Salam kicau mania. Mudah-mudahan yang nonton video ini dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara merawat murai batu trotolan mabung pertama ya teman-teman, atau mutasi dari bulu pertama sampai ke bulu dewasa. Tentunya teman-teman ingin memiliki murai batu hasil mabungnya sempurna. Nah, ada beberapa step ya teman-teman yang harus diperhatikan untuk teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama lagi, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman, kebetulan saya mempunyai murai batu yang baru menginjak usia 7 bulanan ya teman-teman. Di sini masih baru dorong ekor ya teman-teman, dan sayapnya juga masih belum full, masih belum pada rontok ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama itu yang harus diperhatikan seperti biasa ya teman-teman, yaitu kebersihan kandangnya ya teman-teman, karena kebersihan kandang sangat penting bagi si burung ya teman-teman, karena untuk menjaga kesehatan dan dihindarkan juga dari bakteri atau kuman. Dikhawatirkan bakteri yang menempel pada murai batu ini akan mengakibatkan stres atau sakit ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang mempunyai burung murai batu, apapun murainya, apapun burungnya juga ya harus diperhatikan, yaitu langkah pertama yaitu kebersihan kandang ya teman-teman. Nah, untuk kebersihan kandang juga ya teman-teman, untuk burung mabung juga nggak masalah ya teman-teman. Setiap hari pastinya yang harus dibersihkan itu ya tentunya kandangnya teman-teman, dari karpet sampai tangkringannya juga ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya itu seperti pemberian pakan ya teman-teman. Nah, untuk pemberian pakan ini harus berprotein tinggi. Kenapa harus berprotein tinggi? Karena untuk membentuk bulu burung ini bagus ya teman-teman, dan proses mabungnya berjalan dengan baik dan akan menghasilkan bulu ekor yang akan lebih baik ya teman-teman. Nah, untuk pemberian pakan di sini saya memakai kadang ya seperti umumnya ya teman-teman. Seperti umumnya yaitu makanan IF itu extra fooding buat murai batu, yaitu seperti kroto ya teman-teman. Tentunya yang harus diperhatikan yaitu IF-nya itu yang pertama ya kroto. Kenapa harus memakai kroto? Karena kroto itu lebih berproteinnya lebih tinggi ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk pemberian kroto itu di saat mabung itu ya harus setiap hari teman-teman. Ya kalau bisa sih setiap hari, tapi kalau emang enggak ada benar-benar kroto ya teman-teman bisa siasatin dengan IF lainnya seperti jangkrik atau ulat Hongkong atau ulat kandang lah. Yang penting yang berjenis serangga ya teman-teman, karena untuk mendapat proteinnya tinggi. Nah, di sini saya kasih kroto. Untuk pemberian pakan ini semasa mabung saya nggak pernah takar ya teman-teman. Saya kadang sistemnya ya sistem prasmanan ya teman-teman. Kadang saya jangkrik juga, kadang kroto dan ulet. Nah, untuk ulet saya selalu standby ya teman-teman. Nih sini saya memakai ulet Hongkong. Biasanya juga kadang saya memakai ulet kandang juga ya teman-teman. Nih, apalagi untuk murai batu yang baru mutasi bulu pertama ya teman-teman, saya belum pernah untuk setting IF-nya berapa. Yang penting saya kasih setiap hari itu full ya teman-teman, sekenyang-kenyangnya. Sistem prasmanan ya dia, kadang saya kasih kroto, kadang kasih jangkrik. Yang penting semaunya si burung ini ya teman-teman. Saran saya buat teman-teman yang murai batunya baru mutasi bulu pertama, yaitu jangan sampai
main setting IF ya teman-teman. Kenapa jangan main setting IF? Karena biasanya murai batu yang baru tumbuh dewasa itu ya memerlukan proteinnya yang lebih tinggi ya teman-teman. Jangan sampai di setting extra puding dulu, kecuali emang udah buat gantangan ya teman-teman. Burung yang udah masuk gantangan boleh ya teman-teman memakai settingan. Nah, di sini sehubungan dengan murai batu yang masih baru benar-benar mutasi bulu pertama, yaitu membutuhkan proteinnya lebih tinggi ya teman-teman. Makanya saya di sini kasih ulet, jangkrik, kroto itu standby ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kerodong sangkar dan letakkan di tempat yang nyaman ya teman-teman. Kenapa harus dikerodong? Karena proses ambrolnya bulu baru, kondisi burung ini benar-benar sangat lemah ya teman-teman. Biasanya kalau emang yang masih mabung itu, yang burung murai batu mabung itu benar-benar sakit ya teman-teman. Makanya membutuhkan kerodong dan istirahat total ya teman-teman. Dan untuk menempatkannya juga setelah dikerodong itu benar-benar yang tempat yang benar-benar nyaman ya teman-teman. Karena untuk membantu proses mabung berjalan dengan baik. Dan jauhkan dari murai batu lain ya teman-teman. Dikhawatirkan akan fighter, karena benar murai batu ini tipikalnya fighter, makanya dia dikhawatirkan ngadu ya teman-teman. Kalau udah ngadu dia akan ngotot. Nah, untuk energinya dia ini akan sering kali ngotot, energi dia akan terkuras ya teman-teman. Makanya harus dijauhkan dari murai batu yang dewasa atau yang tua, apalagi yang proses mabungnya ini yang benar-benar dari mutasi bulu pertama yang masih benar-benar muda. Khawatirkan dia saat mabung ini akan ngedrop ya teman-teman. Setelah dikerodong dan ditempatkan yang nyaman, nah untuk teman-teman saatnya itu memasterkan murai batu ini ya teman-teman, karena saat mabung waktu yang tepat untuk master murai batu ya teman-teman. Nah, untuk sistem memasterkannya yaitu, untuk memasternya teman-teman bisa memakai burung asli atau MP3 ya teman-teman. Banyak lah sekarang yang tinggal download aja yang masterin. Teman-teman mau pakai lovebird, mau pakai cililin, ya terserah dari teman-teman mau cetak masterin burung apa ya. Banyak yang MP3, tapi saran saya sih itu lebih baiknya yang masterin yang burung asli ya teman-teman. Kenapa? Ya setahu saya sih untuk masterin burung asli itu dia itu cepat masuknya atau tidak putus-putus ya teman-teman. Beda dengan sama yang saya pernah pakai juga MP3 itu putus ya teman-teman. Tapi kalau emang yang masterin yang burung masteran yang asli itu, dia itu nggak pernah bawain lagunya itu nggak putus ya teman-teman. Itu sepengetahuan saya teman-teman, tapi mungkin teman-teman yang lebih senior dari saya punya pengalaman lain. Kalau pengalaman saya sih masterin burung asli itu lebih bagus, itu saran saya ya teman-teman. Tapi tergantung dari kemampuan kita juga ya teman-teman. Misalkan teman-teman nggak mempunyai masteran yang burung asli ya teman-teman, bisa siasatin pakai MP3 ya teman-teman. Saya bukan merendahkan yang teman-teman lah, tapi menyarankan aja ya untuk masterin pakai burung asli ya teman-teman. Di sini saya kadang memakai burung aslinya itu lovebird, burung seri gunting, kenari, bahkan jalak rio-rio juga saya pakai ya teman-teman. Proses selanjutnya itu mandi dan jemur ya teman-teman. Untuk memandikan di sini saya cukup memandikan itu seminggu 3 kali ya teman-teman. Ya sempat saya aja ya teman-teman, sehubungan dikarenakan murai batu saya ini masih mabung, kadang saya memandikan itu seminggu 3 kali ya teman-teman. Sambil kita mandikan, kita juga sambil membersihkan kandangnya ya teman-teman. Dan untuk jemurnya saya lakukan yaitu jemur tipis-tipis ya teman-teman. Ya jemur tipis-tipis di sini asal kena matahari aja ya teman-teman. Setelah dimandikan kita kadang angin-anginkan dulu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman saran saya setelah dimandikan jangan langsung dijemur langsung teman, tapi diangin-anginkan dulu ya teman-teman. Setelah diangin-anginkan
baru teman-teman jemur tipis-tipis asal hangat aja ya teman-teman, dikarenakan dikhawatirkan kalau jemur kencang ini, kalau kondisi mabung atau masih dorong ekor itu bulu akan keriting ya teman-teman, karena dia panas. Makanya di sini kadang saya memakai untuk jemurnya tipis-tipis ya teman-teman, yang penting asal kering aja ya teman-teman. Nah, untuk cara memandikannya ya teman-teman bisa mempelajarinya mungkin dari umur 3 bulan juga teman-teman bisa mengajarinya dengan mandi di keramba. Nah, dan kalau teman-teman sibuk tidak bisa mengajari dengan memakai keramba ya teman-teman bisa memakai cepuknya juga ya teman-teman. Ya terserah dari teman-teman lah kalau mau cara memandikannya. Tapi di sini saya juga kadang saya ajarin untuk mandi keramba ya teman-teman dari umur 3 bulan. Emang susah juga ya teman-teman, biasanya kalau emang trotol kita nggak ajarin mandi keramba, dia sampai gede juga susah untuk mandi di keramba. Ya kalau emang benar-benar susah jangan diambil pusing ya teman-teman. Ya teman-teman cukup pakai cepuk yang gede aja ya teman-teman, nanti juga dia mandi sendiri ya teman-teman. Nah, untuk memandikannya juga tidak ada batasan ya teman-teman, mau seminggu 3 kali, mau seminggu 2 kali, mau seminggu sekali, mau sehari sekali, ya tergantung dari kondisi burungnya ya teman-teman. Kalau di sini saya rata-rata kalau emang burung mabung sesempat saya aja sih ya teman-teman. Kadang saya keluarin juga dia langsung kena angin dikit dia langsung mau mandi, karena tipikal murai batu ini tipikal yang suka mandi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saran saya sih jangan selalu dibatasin untuk mandi ya, karena dia itu biasanya kalau murai batu yang kebanyakan disekap atau di kerodongnya lama itu panas ya, makanya membutuhkan mandi ya teman-teman. Jadi jangan sampai juga dibatasin mentang-mentang mabung teman-teman sampai nggak mau memandikannya ya teman-teman. Ya kalau saran saya sih, pengalaman pribadi saya sempatnya itu setiap hari ya teman-teman dalam kondisi dorong ekor begini ya teman-teman. Kadang saya waktu ambrolnya aja saya sering mandikan juga ya teman-teman, tapi tidak mempengaruhi si burung ini ya teman-teman, kecuali kondisinya cuaca dingin atau hujan ya teman-teman, jangan sampai memandikannya juga. Tapi dalam kondisi musim kemarau yang belum hujan ya teman-teman bolehlah untuk setiap hari juga untuk memandikannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah ulasan cara merawat murai batu mutasi mabung pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya bukan menggurui ya teman-teman, cuma sekedar sharing aja, berbagi pengalaman pribadi saya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang habis nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari saya, karena tanpa dukungan teman-teman channel saya tidak akan berkembang. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.